Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Bisnis. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah ini, yaitu artikel review dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Mereview Produk di Media Sosial. Presentasi ini dalam rangka ujian akhir semester pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, kami mulai dengan judul paper, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Mereview Produk di Media Sosial. Dengan penulis Iwayan Pertamayasa, Nikomang Arini Setiawati, dan Nimade Puspa Sutari Ujianti. Kemudian diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Dharma Dewa, Provinsi Bali. Kemudian untuk abstrak, era ekonomi digital di Indonesia mengakibatkan transaksi jual beli semakin mudah dan cepat dilakukan. Dengan menggunakan media sosial, konsumen dapat menyalurkan pendapat, kritik, dan saran mereka terhadap produk, barang atau jasa yang dikonsumsinya kepada pelaku usaha dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu berupa review atau tinjauan produk, barang atau jasa yang dituangkan melalui foto maupun video. Namun, kegiatan ini menuai pro kontra di masyarakat karena dianggap kegiatan ini justru menodai nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap ketentuan mereview produk di media sosial. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pertama, sumber bahan hukum primer yang berkekuatan mengikat. Kedua, sumber bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang berasal dari hasil kaji kepustakaan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta artikel yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan pemikiran dedukatif. Data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ketentuan mereview produk di media sosial tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 23 Ayat 2 tentang HAM, Pasal 44 Ayat 3 UU PK, dan sanksi pidana bagi pelaku yaitu ditetapkan dalam UU PK yang dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara serta denda. Kemudian kata kunci pada abstrak ini mereview, media sosial, perlindungan kesusilaan. Kemudian untuk abstrak bahasa Inggris sebagai berikut, kami lewati Bapak untuk abstraknya. Dan yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Adapun tujuan penulisan ini yang sesuai dengan permasalahan di atas
yakni untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap ketentuan mereview suatu produk di media sosial dan mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap review suatu produk di media sosial. Metode yang digunakan, data dianalisis dengan metode kualitatif. Kemudian hasil sebagai berikut. Perlindungan hukum konsumen terhadap ketentuan mereview produk dan atau jasa di media sosial yang dialokasikan terhadap hak konsumen dalam menyampaikan pendapat saat melakukan review pemakaian suatu produk, barang atau jasa di media sosial diatur dalam UUPK, yakni hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai fakta, jelas, dan benar terkait keadaan dan jaminan barang atau jasa. Dari kegiatan review ini, penyaluran informasi kepada masyarakat lainnya adalah hal yang utama. Hal ini bertujuan agar didapatnya gambaran yang faktual oleh konsumen terhadap suatu produk guna mengurangi terjadinya kerugian yang disebabkan baik dari keadaan, kualitas, maupun pemakaian barang atau jasa tersebut dan tidak terjebak pada kondisi yang berdampak tidak baik yang mungkin dapat terjadi. UUPK tidak membatasi apabila selain pelaku usaha, konsumen juga bisa memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat lain. Tentu saja dengan berdasarkan pada kebenaran informasi produk. Aturan hukum yang berlaku yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, tidak untuk menjatuhkan suatu pihak, serta hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pemakaian barang atau jasa. Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap review suatu produk dan atau jasa di media sosial diatur dalam Undang-Undang Pemakaian Konsumen atau UUPK. Dari aturan tersebut, pelaku dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Serta diancam pidana penjara maksimal 2 tahun penjara atau denda maksimum 500 juta. Kemudian pada keterbatasan ini kami mendapatkan bahwa keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak adanya sumber yang dituju, sehingga pada hasil apakah minoritas, apakah mayoritas konsumen termasuk pelaku usaha. Dalam hal sosial media saat ini, banyak tidak hanya satu macam, sehingga tolak ukur yang mana objek tersebut yang dimaksud. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori sebagai berikut. Mengenai aturan yang belum secara maksimal dapat dijadikan pedoman terhadap media yang dapat digunakan oleh konsumen. Sebagai implementasi hak konsumen atas kebebasan berpendapat terhadap produk, barang, atau jasa. Pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap aturan atau norma tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kepada konsumen dalam menyampaikan pendapatnya terhadap review produk, barang, atau jasa di media sosial, diperlukan pertimbangan terhadap etika bisnis serta aturan yang tersedia agar ulasan yang disampaikan sesuai dengan fakta dan hal yang disarankan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak
manapun yang bahkan berujung pada pencemaran nama baik. Kemudian untuk lampiran kami sertakan sumber referensi dari artikel ini yaitu Jurnal Interpretasi Hukum dengan nomor ISSN 2746-5047. Kemudian vol 3 nomor 1 Maret 2022, halaman 210 hingga 214. Tersedia online di website https://www.ejurnal.barmadewa.ac.id. Kemudian dapat di-download juga untuk artikel yang kami review di link sebagai berikut. Demikian kepada Bapak Joko Suharyanto yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.